Wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, karena yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SD Negeri 2 Tribudi Syukur karena atas izin beliau saya dapat hadir di hari ini untuk memanfaatkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sedia menyediakan waktu, tenaga, usahanya untuk menjadi peserta penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya paparkan. Untuk menyingkat waktu, saya minta tolong kepada Bapak Febri untuk memimpin doa. Kepada Bapak Febri saya persilakan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan hamdan yu'affiru wa yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultan. Allahumma ighfir li dhunubi wa li warhamhum kama rabbayani shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannah wa na'udzubika wa hablana min al-rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Febri. Semoga apa yang dibacakan dan diamin oleh kita semua mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, saya punya stick note. Biar nanti kita tulis dulu apa harapan, apa kesepakatan kita untuk kegiatan pada hari ini. Pengennya seperti apa, tolong tulis di stick note ini. Nanti kita tempel di papan tulis. Ada manfaatnya Pak, nanti ada penjelasannya dari sticky notes ini. Kenapa harus ditulis sesuai dengan budaya positif. Pengennya apa? Contohnya pengennya pembelajaran kita hari ini pengen cepat selesai, atau pemaparannya slow aja, atau bagaimana, ya terserah ibu bapak inginnya seperti apa. Ya boleh, silakan. Nanti tujuan dari penulisan stick note ini ada tujuannya dalam budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Atau pengen setiap momen ada ice breakingnya boleh.
Kesepakatan kita, Pak, agar pembelajaran ini lebih kondusif, lebih berjalan dengan apa yang kita harapkan itu. Yang sudah boleh tempelkan sticky notes-nya di papan tulis. Tidak perlu dikasih nama, tidak perlu dikasih nama. Ini saya yang nulis atau Pak Bambang yang nulis atau Bu Yuyun yang nulis, tidak perlu. Cukup ininya, kata-katanya saja. Papan tulis, Pak. Ya. Setelah ditempelkan, saya minta perwakilan dari Bapak Ibu untuk maju membacakan sticky notes yang telah ditulis. Bebas, punya siapapun boleh dibacakan, tidak mesti punya sendiri. Surat cinta ya, Pak. Surat cinta, ya kan? Surat cinta. Yang pakai kan kerja apa ada? Kayaknya untuk mempersingkat waktu, karena Pak Febri yang terakhiran, kayaknya Pak Febri aja deh yang membacakan. Cukup, boleh semuanya, untuk yang audiens biar tahu apa aja harapan di dalam pembelajaran ini. Beberapa aja Semua aja. semua aja. Ya, yang pertama itu tidak ada yang bermain handphone, kemudian memberi contoh nyata atau dengan keadaan sekitar. Ya, maksudnya menyesuaikan situasi kondisi yang ada ya. Kemudian yang kedua, setiap 15 menit sekali diselingi ice breaking. Kemudian ada juga kesepakatannya, pembelajaran pada pagi hari ini ingin cepat dan singkat, membawa kita pada kemajuan pembelajaran. Kemudian penjelasan tujuan dan juga pemaparan. Di pembelajaran ini diharapkan dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan disampaikan dengan singkat dan juga jelas, dan memberikan ice breaking ke di sela-sela pembelajaran. Kemudian ada ice breaking lagi, kemudian ada penjelasan yang jelas dan tidak berulang-ulang, dan yang terakhir, di penjelasan ini diharapkan disampaikan dengan jelas dan singkat agar cepat paham ya. Terima kasih Pak Febri. Sudah berkontribusi. Baik, jadi semua semua kesepakatan itu kebanyakan ice breaking. Kayaknya guru-guru kita ini butuh hiburan, bener nggak ibu-ibu, bapak-bapak? Gak hanya muridnya ya, gurunya pun juga butuh hiburan. Selanjutnya, pembelajarannya singkat, jelas, padat, dan jelas, mudah dipahami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup singkat, cukup jelas, dan dapat dipahami oleh kita semua. Baiklah, kesepakatan sudah kita bentuk. Saya harapkan apa yang sudah kita sepakati kita pegang teguh,
Tidak ada yang melanggar dari kesepakatan kita. Siap semua? Oke. Boleh Pak diinin Pak, tolong ditampilkan. Digedein aja Pak. Kita persen yang bawah Pak, yang bawah. Ini garis. Di 100 ini. Saya sebelum kita tampil ada yang ingin saya tanyakan. Kita berpikir, kita refleksi dulu. Ada kata budaya positif. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Kebiasaan, apalagi? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik, oke. Siapa lagi? Tidak ada? Oke, memang budaya positif adalah kebiasaan baik yang kita ciptakan di lingkungan sekolah untuk kenyamanan kita bersama, bukan hanya muridnya, tapi kita menciptakan itu untuk seluruh warga sekolah. Next, Pak. Konsep inti budaya positif ini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dasar tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Di sini ada profil Pancasila, ada 6. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir, berkebinekaan global. Next. Miskonsepsi. Jangan kita cuma bisa ngomong miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa sih Bapak Ibu? Miskonsepsi. Kita tahu cuma miskol kayaknya ya. Miskonsepsi. Biasanya guru bahasa Inggris lebih paham deh yang katanya miskonsepsi. Misconception. Betul. Salah pemahaman. Selama ini kita salah mengartikan kontrol Bapak Ibu. Ilusinya guru mengontrol murid. Selanjutnya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah terhadap murid itu mampu menguatkan karakter siswa. Dan yang terakhir, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Semua ini salah. Karena kita pernah kan tanpa sengaja anak terlambat, kita tiba-tiba menghukum. Kamu tahu nggak? Kamu salah. Itu bahasanya kurang tepat untuk anak sekolah atau anak didik kita. Kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti itu. Kamu harus mengerjakan ini. Kamu harus mengerjakan itu. Ternyata psikolog anak merasa terganggu saat kita berbicara seperti itu. Next, Pak. Mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrolnya
perilaku itu memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrolnya hanya saya atau hanya kalian yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, tapi teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Di sini siapa yang dapat memahami tentang stimulus respon dan teori kontrol? Kalau dijabarkan, ini yang suka kita lakukan, tapi sebaiknya inilah yang kita lakukan. Kita tidak bisa memaksa murid. Yang murid sendirilah yang bisa mengontrol dirinya mereka sendiri. Kita hanya sebagai menuntun murid, membimbing murid, bukan memaksa murid. Next, Pak. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang mampu mengontrol seseorang untuk berperilaku dengan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Next. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau murid secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, ataupun orang dewasa yang memberi dampak pengaruh positif kepada anak murid. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai yang disepakati bersama lintas bahasa, suku, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh, profil Pancasila: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Next. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya, kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman dan memiliki kesehatan yang baik. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Contohnya, rasa diterima di lingkungan, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan. Contohnya, memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui di lingkungan dan didengar oleh orang lain. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya.
Dan yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Next. Motivasi perilaku manusia yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Yang ini, yang terakhir adalah motivasi internal, adalah untuk menghargai diri sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tentang hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Ternyata setelah kemarin saya belajar di modul 1.4 tentang budaya positif, 2 diantaranya ini sangat gagal. 2 diantaranya sangat gagal, walaupun satunya juga termasuk gagal. 2 diantaranya sangat gagal, yaitu apa Ibu Bapak? Saya tadi menyebutkan konsekuensi, hukuman, dan penghargaan. Penghargaan kata Bu Yuyun, kan kata saya 2. Bu Yuyun ngomong penghargaan. Siapa lagi? Hukuman. Betul Ibu Bapak. Kita sangka namanya menghukum itu bisa mengubah perilaku anak yang kita anggap tidak baik. Ternyata merubah perilaku anak yang tidak baik menjadi baik, dan memberi penghargaan biar dia memotivasi agar semakin baik, gitu kan? Niat kita kan sama seperti saya di awal sebelum belajar di modul ini. Niat saya menghukum anak itu biar anak itu jerah dan berubah. Ternyata salah Ibu. Posisi guru sebagai penghukum itu akan memicu di dalam diri siswa rasa tidak nyaman, rasa benci, rasa tidak suka. Apa mau sekarang saya tanya Ibu Bapak, setelah anak-anak kita lulus, yang dikenal mereka adalah si Ibu A itu jahat, si Ibu B itu galak, saya nggak suka sama si Ibu C. Tidak enak kan? Padahal semua yang kita berikan kepada anak didik kita adalah murni karena kita sayang sama anak didik kita. Betul Ibu? Tapi caranya yang kita salah. Nah, kenapa yang kedua juga salah? Kan niatnya memotivasi. Di sini didapat benang merahnya kenapa itu salah. Saat kita memberikan hadiah ya Bu, bukan pujian, beda hadiah dan pujian. Reward dalam bentuk barang, itu anak belajar semata-mata karena suatu hadiah. Karena suatu hadiah. Saya mau ranking 1, besok saya dapat buku sepak. Saya pengen juara kelas, besok sama bapaknya dikasih buku, dikasih pena. Atau saya pengen maju ke depan, saya akan nanti dikasih permen sama bapaknya. Karena ada tujuan, bukan kesadaran diri. Mereka pintar bukan karena pengen pintar. Mereka baik bukan karena pengen baik, tapi pengen dipuji dan diberi penghargaan. Sebaiknya menurut saya, pengganti reward kita kasih kata-kata motivasi. Contoh, anak sudah maju nih, terima kasih Nak, sudah maju, sudah berani, besok lagi maju lagi ya, tanpa disuruh. Itu udah termasuk kepuasan diri seorang anak. Berarti saya maju ini dihargai guru saya loh. Mau itu benar, mau itu salah, kita tidak boleh ngomong kamu salah, tapi kita ubah kata-katanya. Kamu Nak, jawabannya kurang tepat, nanti kita belajar lagi ya. Jadi kita ganti konsep bahasa yang negatif menjadi bahasa yang lebih halus, lebih positif lagi. Biar anak-anak itu merasa dirinya di dalam kelas merasa dihargai. Selain dihargai itu menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri serta tanggung jawab seorang murid. Next Pak. Motivasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Di sini murid memimpin dirinya sendiri. Motivasi internal menciptakan disiplin positif dan bersikap merdeka. Next, Pak. Nih, yang saya tadi bahas, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terancam atau hukuman itu secara tiba-tiba, tidak tersusun di dalam peraturan yang telah dibuat pihak sekolah. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam pemberian hukuman. Maksudnya gini, murid tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kan dia datang terlambat, kamu saya hukum. Kan dia bingung. Ibu ini nggak nanya dulu nih, kenapa saya bisa terlambat? Tiba-tiba dihukum. Terus saat menghukumnya, guru ini tidak menanyakan apa yang harus kamu lakukan, tapi tiba-tiba langsung, kamu harus nyapu, kamu harus selamat bendera, seperti itu. Selanjutnya, bersifat satu arah, hanya penghukum yang memberikan hukuman. Yang terakhir, bersifat fisik dan psikis. Konsekuensi, pengertiannya terancam dan disepakati. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitoring murid. Maksudnya terancam dan disepakati. Nah, saat kita membuat kesepakatan kelas kan hanya beberapa anak. Hampir semua anak membuat kesepakatan kelas. Tapi kan kadang ada anak yang tiba-tiba hilaf atau ada musibah atau apapun yang melanggar kesepakatan itu, guru membuat konsekuensinya. Makanya disepakati. Ada kata disepakati. Murid tetap tidak dibuat nyaman. Kenapa? Setiap kesepakatan yang kita buat atau aturan yang dibuat, guru tetap memberikan hukuman terhadap murid. Murid merasa takut kalau melanggar, misalnya belajar tugas harus dikerjakan tepat waktu. Ada murid yang nggak mampu, ibu. Ada murid yang tiba-tiba orang tuanya kena musibah, dibawa anaknya sehingga pelajarannya tidak selesai. Dia kan merasa takut, aduh saya besok ada tugas nih, gimana ya? Nanti besok saya dapat hukuman. Kan konsekuensi bersama ada hukumannya. Itu yang merasa tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitoring, guru selalu memantau mana nih yang disiplin, mana nih yang enggak, mana nih yang disiplin. Tiap hari kerjanya cuma memantau guru itu. Yang terakhir adalah ini yang harus kita ciptakan, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Next, Pak. Nanti itu ada di bagian terakhir. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Dan yang terakhir, manajer. Next, Pak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini yang akan kita bahas di diskusinya. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi kita sebagai penghukum, hormat pada tiang bendera selama 1 jam ataupun yang lainnya. Pemberi rasa bersalah. Mohon maaf, amati kata-katanya ya Bapak Ibu, nanti kita ada diskusi. Pemberi rasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja membuat Bapak Ibu kecewa. Next, Pak. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu ya. Atau sebagai pemantau, kamu sudah sadar melanggar peraturan sekolah.
Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Next, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Next, kita evaluasi. Kita tebak-tebak posisi kontrol apakah ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrolnya sebagai apa? Pemberi kesalahan. Oke, nanti kita bahas. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, kita anggap manajer kata Bu Nur. Oke, lanjut. Next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, oke lanjut. Ayolah, lakukan ini demi Bapak Ibu. Oh teman, jelas ya kalau teman-teman ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada pengamata, ada penghukum, ada lagi nggak Pak? Oke, balik. Next yang ke pertama. Kenapa Bapak Ibu bilang ini sebagai tadi apa? Pemberi rasa bersalah. Kenapa? Tadi yang ngomong Pak Febri dulu yang jelasin. Kenapa Pak Febri? Kenapa Pak Febri bisa bilang kalau itu pemberi rasa bersalah? Tadi sedikit jelaskan sama Bu Indah. Ya. Beberapa poin tentang posisi kontrol. Iya, siap. Nah, kemudian ada di situ ada kalimat yang saya lihat tadi kalau nggak salah itu ada kata-kata yang posisi seperti ini. Iya. Nah, posisinya sebagai tadi pemberi hukuman. Betul. Ada kata-kata seperti ini. Saya kecewa. Anak-anak kan menjadi gak enak hati, bener nggak? Kalau gurunya udah ngomong, saya kecewa loh sama kamu. Anak-anak kan langsung gak enak hati. Nah itu tepat. Pemberi rasa bersalah. Next Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tadi sebagai apa? Benar manajer deh kayaknya. Tadi benar manajer. Kenapa manajer Bu? Nggak, direvisi ya. Benar apa benar? Benar Pak ya? Pemberi hukuman. Pemberi hukuman. Tepat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dia langsung menjudgment seorang siswa, memponis langsung. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sangat mudah. Jadi kata-katanya apa? Termasuk manajer, benar. Karena murid ditanyakan dulu permasalahannya untuk menyelesaikan masalahnya. Ini lagi lebih mudah lagi ya. Ada kata ayolah lakuin ini demi Bapak Ibu. Jadi kita seolah ngomong sama teman kita. Ya benar, ini sebagai teman. Dan ini sebagai yang terakhir. Tadi udah teman, manajer, pemberi rasa bersalah dan penghukum. Yang terakhir apa? No. Apa? Pemantau atau pengontrol. Kamu tidak pernah dapat nilai bagus, nilai baik jika tidak mengerjakan. Di situ sudah ada peraturan dan konsekuensinya. Next. Keyakinan kelas. Tadi kita buat keyakinan kelas ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan, saya tanya sama Bapak Ibu. Kalau peraturan itu yang buat siapa? Guru. Murid dilibatkan tidak? Tidak. Di situ berarti guru pengen, itu inginan guru apa inginan murid? Jadi muridnya pengen belajar, saat belajar keinginan muridnya apa keinginan gurunya? Saat murid belajar, peraturan di dalam kelas itu keinginan muridnya atau keinginan gurunya? Guru. Berarti kebanyakan di situ artinya guru menuntut murid. Menuntut bukan menuntun.
Sedangkan mengapa harus keyakinan kelas? Di sini keterlibatan seorang siswa, kita mendengarkan pendapat apa yang ingin mereka harapkan di dalam kelasnya. Suasananya seperti apa? Setelah next Pak. Nih. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak jelas, berupa pernyataan yang universal, umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Ya, jangan kayak kita, undang-undang dari atas sampai ke bawah panjang, anak-anak gak ingat. Apalagi kelas rendah ya Ibu. Kelas rendah tidak boleh ini. Ini kata-kata positif apa negatif? Negatif. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan. Next. Ini yang harus kita lakukan saat murid-murid kita ada masalah. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita menganalisis kebutuhan siswa di dalam kelas ini sudah terpenuhi atau tidak. Ingat, kita punya 5 kebutuhan tadi. Yang pertama tentang bertahan hidup, yang kedua tentang kasih sayang dan diterima, yang ketiga tentang kebebasan, yang keempat penguasaan, yang terakhir itu tentang kesenangan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi dulu, menanyakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang telah dibentuk di dalam kelas. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu kata-kata yang berhubungan dengan tindakan kelas. Tindakan yang salah, memvalidasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau yang menstabilkan identitas, kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Atau ibu pernah kok di posisi kamu, jadi ibu gak masalah. Ibu pernah di posisi kamu, tapi tidak sebaiknya hal itu kamu lakukan. Ada hal lain yang harus kita lakukan. Lanjutnya, untuk menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah disepakati kita? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Next. Pembentukan keyakinan kelas. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadikan anak sadar nih Bu, Pak, setelah membuat keyakinan kelas, ini kemarin saya nulis gini nih. Kan nanti ada malu sendiri di dalam dirinya kalau saya apa yang saya tulis saya langgar. Tanpa harus ada konsekuensi atau hukuman. Next. Di sini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya yang sebaiknya diucapkan seorang guru dalam menstabilkan identitas siswa. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah kok melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir, kamu berhak merasakan seperti itu. Saat memvalidasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Kata-katanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari yang ini.
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi dirimu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Next. Sekian. Demikianlah pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Saya minta tolong, ini saya punya 4 kasus yang harus dipecahkan bersama Bapak Ibu. Saya minta kita membentuk suatu kelompok. Ini ada berapa orang? 10 lebih. Bisa kelompoknya satu kelompok 3, pokoknya dibagi menjadi rata ada 4. Saya bebaskan Bapak Ibu menentukan kelompoknya sendiri karena saya anggap Bapak Ibu lebih paham untuk pembentukan kelompok. Yang ice breaking dulu, oke, ice breaking dulu yuk Pak. Berdiri dulu, berdiri. Saya lupa tuh tadi pertama. Aduh, biar gerak dikit. Sesuai instruksi lagunya ya. Ini pasti yang ngomongnya lutut semua. Kebanyakan ini nih lutut saja. Oke. Jadi pokoknya sama bedok bayi ya. Oke. Untuk menyingkat waktu saya langsung menunjukkan aja. Saya tidak melihat itu kasus berapa, dan kasus berapa. Silakan kerjakan sesuai dengan kasus yang ada. Kerjakan aja langsung di kertas ya Bapak Ibu. Dibaca kasusnya terlebih dahulu. Ayo jadi detektif. Untuk menjawabnya itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, dan bagaimana
langkah-langkah restitusi yang harus kita lakukan. Actionnya cuma itu. Jika Bapak Ibu memahami dari awal sampai akhir, insya Allah tidak terlalu sulit untuk pemaparan tersebut. Kita kembali ke PPT, Pak. Oh, Bapak lagi diskusi ya? Dari Google. Saya berapa ya? Lepas. Enggak kelihatan aja, Pak. Duduk sebelah, tulis Pak. Pilihnya pun tulisnya gitu ya, Minas Natali. Kan kerugian. Langsung jawab. Ini memang menanyakan keyakinan. karena langsung Sudah. Kalau Bu Nurbayu udah selesai deh tadi. Udah, oke. Kelompok yang paling sedikit selesai duluan, nggak banyak diskusi. Oke, siap. Sekarang selanjutnya kita akan mempresentasikan setiap kasus yang kita hadapi. Saya kasih option atau pilihan, mau maju-maju sendiri, atau saya tunjuk, atau kita undi. Undi aja. tunjuk aja. Undi? Ya. Bu Dede, kelompok Bu Dede Punya diundi atau tunjuk. Berarti siap tunjuk ya? Oke. Karena banyak kesepakatannya kita undi, saya undi. Saya sesuai dengan kasusnya, bukan kelompoknya. Kasus satu, yang kalau saya yang keluar kasus satu berarti yang maju kelompok yang memecahkan kasus satu dan selanjutnya. Terus kalau anak-anak lihat di depan.
Dibolongkan tapi jangan bilangin sama Kak Ena ya. Jadi ke kelas. Jadi haus. Baik-baik. Ya. Jadi haus. Apa itu kan? Dan kan dipakai ini juga cuma untuk bolongan aja. Iya, Dan kan dipakai ini. Oke, kita undi ya. Jangan panggil manajer. Kasus 3. Kasus 3. Silakan maju untuk kasus 3. Kita buka kasus 3. Oke, ada teksnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok kasus 3. Iya, sama. Ini juga. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ya hasil dari analisis kelompok kami dari kelompok 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Oke. Dari hasil lagi ya? Ada 2. Oh iya, benar. Ada 3 kedua. Fajar pun duduk di bangkunya. Hal seperti ini seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu tuh." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Bagaimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam bisu. Oke. Dari hasil diskusi kami dari kelompok 3 untuk pemecahan kasus ini, yaitu yang pertama, pertanyaannya adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Di sini kami menjawab adalah sebagai teman. Ya. Posisi kontrol sebagai teman. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Dani. Kemudian pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dan kami menjawab kebutuhan yang dibutuhkan yaitu motivasi atau dorongan. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Yang pertama, pertanyaan yang diajukan yaitu, apa yang akan kamu lakukan agar supaya kamu belajarnya lebih bersemangat? Kemudian yang kedua, kapan kamu akan melakukannya? Nah, itu 2 pertanyaan agar supaya Ibu Dani ini dalam posisi pemantau. Yang terakhir pertanyaannya adalah, apabila Anda adalah kepala sekolah ataupun guru di sekolah maupun di kelas, Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut dari hal tersebut? Yang terakhir yaitu jawabannya, memberikan bimbingan atau arahan yang bersifat positif untuk lebih bersemangat belajar atau tujuannya untuk merubah si Fajar ini tadi. Mungkin sekian ya penyelesaian dari kasus 3 ini menurut kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak Febri tadi menjelaskan posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan Fajar. Yang jawabannya adalah teman. Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan dasar, kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar, motivasi atau dorongan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diajukan? Jelaskan. Tadi sudah ada 2. Apakah apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar,
Dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya? Kita flashback soalnya. Kita pecahkan bersama. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru yang duduk dengan pernyataan kelompok kasus 3? Oke? Kasusnya seperti ini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayolah Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Tolong next Pak. Oke. Setuju nggak dari kata-katanya Bu Dani? Kalau Bu Dani itu posisi kontrolnya sebagai teman. Setuju. Alasannya, kita kan semua harus ada alasan. Alasannya kenapa mau setuju sebagai teman? Ayo kelompok 3 bantu. Kenapa bisa dia bilang ini sebagai teman? Oke, Pak. Perwakilan. Alasannya Bu? Iya. Alasannya di situ karena terdapat kalimat ayo Fajar, ada kata-kata ayo Fajar. Nah, persis seperti tadi yang disampaikan waktu presentasi, ada kata ayo lah, jadi sebagai ajakan. Artinya kita sebagai teman dari si Fajar ini, bukan sebagai guru, tapi sebagai pendamping. Terima kasih. Yang kedua, setuju nggak Bapak Ibu yang duduk bahwa kebutuhan Fajar yang belum terpenuhi adalah motivasi atau dorongan. Kita punya 5 kebutuhan dasar tadi. Kasih sayang dan diterima, kebebasan, penguasaan, kesenangan, dan kebutuhan hidup. Dari 5 itu, mana yang dibutuhkan oleh Fajar dari cerita kita tadi? Kayaknya lebih mengarah kesenangan. Kesenangan. Hanya kesenangan. Kasih sayang. Karena mungkin dia kurang suka dengan pelajaran bahasa Inggris, jadi dia malas-malasan. Oke, kesenangan. Lebih suka ke kesenangan. Oke, kesenangan. Pak Bambang? Penguasaan. Iya. Penguasaan. Kenapa? Ya itu karena nggak senang tadi nggak mau disuruh. Saya pengen Pak, betul saya. Betul apa? Penguasaan itu pengen dia berprestasi, terus dia pengen jadi pemimpin, dia jadi apa namanya, diakui, didengar. Oke, lanjut. Jadi kita lihat pemantau, kata-kata pemantau. Benarkah ini kata-kata pemantau? Apa yang akan kamu lakukan agar supaya kamu belajar lebih semangat? Ingat, kata-kata pemantau adalah mengaitkan peraturan dengan konsekuensi. Pemantau adalah mengaitkan peraturan dengan konsekuensi. Kapan kamu melakukannya? Setuju tidak? Ada keterkaitan antara peraturan dengan konsekuensi tidak di kata-katanya? Nanti kita evaluasi. Selanjutnya, apabila Anda sebagai kepala sekolah dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya? Memberikan bimbingan atau arahan yang bersifat positif untuk lebih
semangat belajar. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Beri tepuk tangan untuk Bapak ya. Nanti kita evaluasi bersama. Selanjutnya ada 3 kelompok lagi. Kenapa ini biasa? Oh, mari. Halo Bapak Ibu, saya coba menjelaskan dan menjawab dari kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaan kasus 2. Nomor 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami kelompok yang memegang kasus 2 sesuai dengan kasusnya yang kami jawab. Jadi kami menjawab ini sesuai dengan kasus yang ada di kasus 2. Pertanyaan nomor 1, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Pak Lukman mengambil sikap penghukum. Jelaskan apakah indikatornya. Dia mengambil sikap penghukum karena Sabrina telah melanggar peraturan sekolah memakai seragam sepatu yang seharusnya berwarna hitam tapi berwarna coklat. Yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apakah yang akan dikatakannya? Seandainya dalam posisi kasus 2 Pak Lukman sebagai manajer, maka seharusnya jawabannya ya Bapak Ibu, maka seharusnya Pak Lukman bertanya terlebih dahulu mengapa Sabrina melakukan kesalahan memakai sepatu berwarna coklat dan apa alasannya. Nomor 3 pertanyaannya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, sebagai kepala sekolah kami coba menjawab, seharusnya mencari penjelasan terlebih dahulu tentang kasus di atas.
Jadi sikap kepala sekolah mencari penjelasan terlebih dahulu tentang kasus di atas. Itu jawaban untuk nomor 3. Nggak sama ya? Itu ada 2. Iya, nggak sama. Sama ya? Oh, nggak sama. Coba ini aja Bu. Baca yang itu ya. Pertanyaan nomor 3, maaf Bapak Ibu tidak sesuai dengan yang kami terima ya di sini. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, yang pertama, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Untuk menjawab nilai pertama ini saya langsung aja tanpa berdiskusi dengan teman. Nilai kebajikan yang diambil dari peraturan itu agar tidak ada kesenjangan antara siswa, mungkin dengan lebih terpapar lagi antara siswa miskin atau dengan yang mampu, yang tidak mampu dengan yang mampu. Jadi seragam sekolah itu untuk menyetarakan sehingga tidak ada rasa antara siswa, oh saya orang kaya, saya orang miskin. Itu untuk jawaban yang pertama. Maaf Bapak Ibu, ini secara spontan aja. Yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, ini sudah saya diskusikan dengan teman sejawat. Jadi langkah yang diambil Pak Lukman itu bersikap negatif. Ya, bersikap negatif. Karena dia langsung menghukum. Jadi sikap dia penghukum. Dan dia melakukan sikap yang negatif, bukan positif. Itu saja Bapak Ibu, mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi kami sudah mencoba menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin dipertanyakan tentang kasus 2? Cukup? Kita coba, nanti kita evaluasi bersama. Ada 2 lagi. Yang 2 ini mau maju sendiri atau tetap diundi? Oke, untuk kasus 4 silakan perwakilannya untuk membacakan. Aduh, maju dong Ibu. Maju dong Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan kasus 4, hasil diskusi dari kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruangan kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana.
Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan dari kasus 4, yang pertama, posisi kontrol apa yang diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Surti? Hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawaban dari kami kelompok 4, posisi kontrol menenangkan Anto dan Dino itu sebagai pemantau karena memberi arahan bagaimana cara memperbaiki dan memasang kancing baju. Yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Surti. Dino didukung atau diarahkan oleh Ibu Surti untuk belajar cara menjahit atau memasang kancing baju Anto kepada Pak Irfan, guru tata busana. Yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jawaban dari kami, menanamkan rasa tanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kelompok 4. Mungkin masih banyak yang harus diperbaiki. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dan yang terakhir, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk perwakilan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Tolong Bu, dilanjutkan, selesai dibaca. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bersungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Mungkin itu kasusnya Bapak Ibu ya. Nah di sini kita akan membahas pertanyaan kasus satu ini. Yang pertama, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah
dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, ini hasil dari diskusi kelompok kami tadi. Langkah restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi yaitu memanggil dan menanyakan laporan Ibu Eni, memanggil dan menanyakan pada siswa tentang laporan Ibu Eni, serta menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah. Nah, itu langkah restitusi yang dijalankan oleh Ibu Santi. Yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Ya, sesuai. Mereka sudah mengakui kesalahannya. Terus yang kedua, mencoba untuk meminta maaf. Bahkan yang ketiga, mencari solusi atau opsi lain selain meminta maaf. Yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Bu Eni itu sudah memposisikan dirinya itu sebagai teman Vivi dan Natali di dalam kelas ya, dengan dia menanyakan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Nah, dia sudah memposisikan dirinya itu sebagai teman. Nomor 4, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya, langkahnya sudah bagus, sudah sesuai dengan keyakinan yang mereka buat di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir. Kasus 1 tapi kelompok terakhir ya. Kita evaluasi bersama dari kasus pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ternyata dalam cerita tersebut hanya 2 langkah yang dijalankan oleh Ibu Santi. Yang pertama, beliau hanya memvalidasi kasus dengan cara memanggil Vivi dan Natali sesuai dengan laporan Ibu Eni. Yang kedua, langkah kedua yang dilakukan adalah menanyakan keyakinan kepada mereka. Itu ada di pernyataan di dalam kasusnya. Untuk jawaban yang nomor 2, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawabannya sudah. Karena Vivi dan Natali menerapkan 3 langkah restitusi, dimulai dari menstabilkan identitasnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin waktu sama Bu Eni, karena guru mungkin ya, kita menganalisis kasusnya mungkin karena Bu Eni ini bukan gurunya, bukan nggak dikenalnya, maka dia malas di dalam kelas, tidak mengikuti pembelajaran sesuai dengan keyakinan kelas yang setelah dibentuk oleh Ibu Santi dan murid-muridnya. Yang kedua, mereka memvalidasi tindakan yang salah dengan cara berdiskusi satu kelas. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan dengan cara berdiskusi bersama untuk membentuk keyakinan tersebut dan mengirim email ke Ibu Eni mengenai gagasan tersebut, serta melaporkan kepada kepala sekolah mengenai kesediaan mereka menerima Ibu Eni sebagai guru pengganti jika Bu Santi tidak bisa masuk kembali. Untuk pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah Ibu Eni dalam menangani kasus Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni adalah benar sebagai teman. Hal tersebut dapat dilihat dari perkataan Ibu Eni yang disampaikan seperti,
Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Dan yang pertanyaan terakhir, jika Anda adalah Pak Ahsan ini kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika kami adalah Pak Hasan atau saya adalah Pak Hasan, dalam rangka restitusi yang Ibu Santi lakukan itu kurang optimal karena Ibu Santi tidak menstabilkan identitas guna memenuhi kebutuhan muridnya, karena dia tiba-tiba manggil, tidak menanyakan kestabilannya dulu. Kasus kedua, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Benar dari kelompok 2. Dalam kasus ini posisi Pak Lukman yaitu sebagai penghukum. Hal tersebut dapat kita lihat atau dapat dilihat dari cara atau intonasi cara bicaranya Pak Lukman, dan dapat juga dilihat dari teks kasus tersebut. Pak Lukman langsung menghukum tanpa menanyakan terlebih dahulu konsekuensi yang diterima oleh Sabrina. Yang kedua, bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apakah apa yang akan dikatakan atau pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Di sini saya punya 5 kalimat tanya untuk Sabrina di posisi sebagai manajer. Yang pertama, apakah yang kita yakini tentang peraturan yang telah dibuat sekolah kita? Yang kedua, apakah kamu meyakini peraturan tersebut? Yang ketiga, jika kamu meyakini peraturan tersebut, apa kamu bersedia memperbaikinya? Yang keempat, jika kamu bersedia memperbaikinya, nilai kebaikan apa yang akan kamu tunjukkan? Yang terakhir, apa caramu untuk memperbaiki hal ini? Ingat, kita sebagai manajer adalah menuntun siswa untuk memecahkan masalahnya sendiri tanpa melibatkan diri kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, ataupun sebagai orang tua. Next, Pak. Dan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan oleh peraturan harus berwarna hitam. Benar kata kelompok kasus 2, kesetaraan sosial, agar di dalam sekolah tidak ada kesenjangan gender atau apapun itu yang mengakibatkan perpecahan atau perselisihan antar siswa. Yang kedua adalah rasa tanggung jawab, karena peraturan itu kalau tidak dilakukan berarti anak tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jika saya sebagai seorang kepala sekolah, saya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Lukman, karena posisi guru seharusnya adalah selaku manajer yang dapat membimbing murid mengatur dirinya sendiri. Sedangkan yang dilakukan oleh Pak Lukman ini salah, bukan pemantau. Yang dilakukan oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum yang memberi rasa bersalah terhadap diri murid sendiri. Next, Pak. Untuk kasus ketiga, posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah sebagai pemberi rasa bersalah. Hal itu dapat dilihat dari ucapan yang disampaikan oleh Ibu Dani, yaitu, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu. Dan Fajar hanya diam membisu. Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Benar, tadi jawabannya dan pendapat dari kelompok lain.
Tadi Pak Febri menyatakan kayaknya kurang kasih sayang. Benar. Di situ Fajar kurang perhatian, kurang diperhatikan oleh gurunya. Yang kedua, kesenangan di dalam kelas karena guru yang monoton ngajar, jadi jenuh anak ini. Kalau kita hanya mengajar cuma ngomong dan hanya perlengkapan terus, anak kan lama-lama bosen. Yang ketiga, kebebasan. Dia tidak bisa mengekspresikan segala sesuatunya dengan baik. Yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan oleh atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Tadi mohon maaf kalau saya telah kelompok kasus 3 itu sebagai manajer Ibu Bapak. Kalau setelah saya telah ya, itu sebagai manajer. Karena pemantau itu hanya mengaitkan antara peraturan dengan konsekuensi. Pemantau itu ngontrol, kita hanya ngontrol anak. Yang pertama, atau peraturan sekolah kita tentang belajar di dalam kelas Fajar. Apa yang telah kamu lakukan di dalam kelas Fajar? Dan yang terakhir, konsekuensi apa yang harus kamu terima jika kamu tidak ingin menulis? Jadi kan itu ada peraturan dan konsekuensinya. Next Pak. Pertanyaan kasus 3 yang keempat, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya? Saya akan memanggil Ibu Dani dan Fajar secara bergantian dan memvalidasi untuk menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitasnya Fajar dulu dan Ibu Dani. Selanjutnya berkolaborasi dengan guru bidang studi lain untuk memecahkan kasus tersebut. Maksudnya seperti ini, benar nggak sih mempertanyakan apakah Fajar ini di pelajaran yang lain sama seperti ini atau hanya di pelajaran bahasa Inggris aja? Dan yang ketiga, menanyakan kepada Fajar mengenai keyakinan sekolah sehingga Fajar memiliki kesadaran diri untuk mengenai kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi posisi kepala sekolah sebagai manajer, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan seorang manajer. Jika hal tersebut terulang kembali sesuai konsekuensi yang telah dibuat dengan kesepakatan bersama akan diterima Fajar, dan pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua atau wali mengenai permasalahan yang dialami oleh Fajar. Jadi misalnya kejadian ini tidak hanya di pelajaran bahasa Inggris, tapi di pelajaran yang lain. Kita sebagai pihak sekolah berusaha berkolaborasi kepada orang tua agar orang tua tahu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Karena tidak semua permasalahan siswa itu datangnya di sekolah. Kadang permasalahan yang di rumah pun dibawa ke sekolah, dampaknya dalam pembelajaran di kelas. Next Pak. Pertanyaan kasus 4. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer. Ibu Suti melakukan langkah-langkah restitusi, diantaranya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan dengan baik. Selain itu, posisi Ibu Suti sebagai manajer terlihat dari pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Antok. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Antok, apakah yang dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah tersebut? Antok menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino apakah yang akan dilakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas.
Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Jadi Ibu Suti memberi penguatan terhadap Anto dan Dino. Untuk penguatan Anto, Ibu Suti memberikan solusi untuk memperbaiki kancing baju Anto yang rusak dengan cara menjahitnya. Ketika Dino berkata tidak bisa, Ibu Suti menguatkan kembali dengan memberikan solusi untuk belajar menjahit dengan Pak Irfan selaku guru tata busana. Sedangkan Anto dikuatkan oleh Ibu Suti dengan cara melibatkan Anto memberikan solusi untuk Dino dalam memperbaiki masalah tersebut. Selain itu, timbulnya rasa kesadaran diri untuk saling memaafkan. Next. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. 1. Saling menghargai. Dari cara Dino menghargai usulan Ibu Suti dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Kedua, tanggung jawab terlihat dari Dino memperbaiki kancing baju Anto yang telah rusak. Yang ketiga, tenggang rasa terlihat dari perkataan Ibu Suti tentang membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Yang keempat, paling penting adalah komunikasi. Terlihat dari bagaimana Ibu Suti, Dino, dan Anto dalam memecahkan masalah. Next. Demikian pemaparan kasus. Saya ingin meminta beberapa guru untuk memberikan kesimpulan apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Sambil saya membagikan lembar refleksi, tolong semua guru mengisi lembar refleksi yang telah selama pembelajaran yang telah berlangsung. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Boleh. Baiklah Bapak Ibu, saya mencoba untuk memberi kesimpulan menurut pribadi saya. Jadi selama ini menurut saya apa yang telah kita lakukan sebagai guru itu sangat banyak sekali kekeliruannya. Yang pertama tentang kesalahan kita dengan melakukan seperti menghukum, benar kata Bu Indah tadi ya, memvonis anak dan melakukan tindakan anak harus mengikuti kemauan guru. Jadi pembelajaran ini mengajak kita yuk sama-sama merubah diri untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan bernilai budaya positif. Terima kasih kepada Bu Indah Nur Akbar yang telah memberikan motivasi kepada kami semua sehingga kedepannya kami dapat melakukan tindakan-tindakan positif dan memperbaiki semua kesalahan-kesalahan tindakan kami terhadap siswa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nurbaya. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Cukup? Silakan tuliskan refleksi kegiatan pada hari ini di kertas yang telah saya bagikan. Untuk kelasnya diganti nama sekolah Ibu Bapak, karena ini nanti akan saya juga upload, kasih nama. Untuk tugas ini insya Allah saya upload ke YouTube channel saya di akun belajar. Saya minta tolong kepada Ibu Bapak untuk subscribe, like, dan beri komentar tentang hasil pembelajaran kita pada hari ini. Budaya positif. Tadi banyak ibu. Astagfirullahaladzim.
nanti saya butuh 3 dari seluruh peserta yang ada di sini untuk memberikan testimoninya terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang aktivitas kesukaan ininya nggak usah diikuti ini ya. Kemarinnya. Coba jangan Nanti Bu Dede, habis ini Bu Dede, karena Bu Dede udah. Berdiri dulu. Berdiri, Pak. Biar ya. Refleksi pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, hari ini aku merasa bersemangat dan senang menjalaninya. Itu yang pertama. Yang kedua, aktivitas kesukaanku hari ini adalah itu makan gorengan. Yang ketiga, hal baru yang aku pelajari hari ini adalah belajar memahami dan membaca karakter siswa dengan berbagai macam watak serta sifat, dan juga belajar mencari solusi yang terbaik dari suatu permasalahan yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir, esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal pembelajaran dan juga interaksi dengan seluruh siswa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Lanjut ke Bu Dede. Berdiri, Bu. Oke, terima kasih. Pembelajaran refleksi pada pagi hari ini, aku merasa senang sekali mengikuti pembelajaran budaya positif. Aktivitas kesukaan hari ini yaitu pembelajaran ice breaking. Hal yang baru aku pelajari hari ini yaitu pembelajaran tentang budaya positif. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal mengajarkan kepada anak tentang pembelajaran tentang budaya positif. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Siapa lagi? Bu Ika tadi udah selesai. Silakan. Silakan berdiri, Bu. Jadi langsung tipis saja ya. Dengan cara yang baik dan benar. Aktivitas Terima kesukaan hari ini adalah mendengarkan pemaparan materi cara memperlakukan anak dengan menerapkan budaya positif. Hal yang baru yang aku pelajari hari ini adalah mendapatkan ilmu atau pelajaran cara kebutuhan dasar manusia, disiplin positif dan teori kontrol. Esok hari aku ingin lebih baik dalam hal menerapkan budaya positif. Oke, terima kasih. Baiklah, saya untuk materi pembelajaran pada hari ini yaitu penerapan dan pemahaman disiplin positif telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan atau saya paparkan dapat diterima, dapat dipahami, dan dapat diterapkan di sekolah kita agar anak-anak lebih nyaman dan aman di dalam sekolah. Dan saya mohon maaf jika terdapat kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan, kata-kata saya yang kurang sopan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran, Pak. Sudah dinilai.
Oh duduk aja. Duduk aja. Agak diselipin. Face sama yang video dia tuh video. Oh. Terima kasih ya Bapak Ibu. Awas sama. Tar dulu, kela. Sip. Saya Siti Nurbaya dari SD Negeri 2 Tribudi Syukur. Tanggapan saya tentang pembelajaran budaya positif adalah bahwa kita guru dapat mengetahui banyaknya kesalahan-kesalahan kita dalam proses mengajar di sekolah, dan kemudian kita dapat memperbaiki diri bagaimana tindakan kita ke depannya agar siswa-siswa kita dapat lebih baik. Kemudian untuk Ibu Indah Nur Akbar, saya harapkan lebih banyak lagi memfasilitasi kami guru-guru agar kami lebih dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah. Sekian, terima kasih. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Puspitasari dari SD Negeri 2 Tribudi Syukur. Untuk pembelajaran hari ini banyak ilmu yang saya dapat tentang belajar untuk memahami karakter anak didik, kesukaan dan serta belajar dalam pemecahan masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran di kelas. Untuk Bu Indah, sukses selalu, semoga dimudahkan dalam pencapaian titel guru penggeraknya. Nama saya Febri Saputra dari sekolah SDN Negeri 2 Tribudi Syukur. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan tentang refleksi ya pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini mengenai pembelajaran tentang apa tadi Pak? Oh ya, budaya positif. Nah, jadi hal baru yang saya pelajari hari ini yaitu tentang bagaimana cara kita ya memberikan kesan positif kepada siswa dan juga saling memberikan pemahaman antara satu sama lain dan juga memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka berhubungan dengan budaya positif dan juga membaca karakter siswa dengan berbagai macam karakter yang ada dan juga belajar memecahkan masalah dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu. Terima kasih ya. Semoga Bu Indah sukses selalu dan juga dilancarkan urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.